Selamat pagi saudara sudah dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sudah dikasih Kristus, tema kita hari ini adalah tanpa Dia kita bisa apa? Dalam perumpamaan tentang pokok anggur, penginjil Yohanes berkisah tentang Yesus yang menghendaki adanya persatuan antara Allah dan manusia. Yesus tahu bahwa manusia tidak berarti apapun jika mengingkari kuasa Allah. Manusia hanyalah debu yang diberi nafas hidup oleh Allah. Segala yang ada padanya adalah milik Allah, sehingga tidak ada alasan apapun bagi manusia untuk bermegah diri. Ibarat ranting anggur yang hanya berbuah bila menyatu pada pokoknya, manusia pun mesti dekat bahkan bersatu dengan Allah agar bisa hidup dan berkarya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Allah hendaknya dipandang bukan sebagai halte yang cuma menjadi tempat singgah. Ia adalah rumah yang di dalamnya kita tinggal dan hidup. Ada 3 poin yang patut kita renungkan. Pertama, sebagai ranting tidak mungkin bisa bertahan hidup jika dilepaskan dari pohonnya. Pohon juga tidak mungkin bisa menghasilkan buah jika berpisah dari pokoknya. Demikian juga relasi kita dengan Yesus perlu dijaga agar kita tidak jauh dan terlepas dari pokok. Karena terlepas dari pokok berarti mengering dan mati. Kedua, hanya ranting yang berbuah yang akan dirawat. Buah-buah baik yang dihasilkan menjadi jaminan keberadaan kita, apakah akan dirawat, dijaga, dan diperhatikan agar terus menghasilkan. Sebaliknya, ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah akan dipotong. Kematangan relasi terungkap dalam buah-buah yang dihasilkan setiap hari, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pola hidup yang sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ketiga, sebagai murid Yesus, maka konsekuensinya agar bisa menghasilkan buah, kita diminta untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara sudah terkasih, pengajaran hari ini menganalogikan relasi kita dengan Tuhan melalui kisah pokok anggur yang mana
Allah Bapa sebagai pengusahanya, Yesus sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebagai ranting, kita diajak untuk selalu menimba sari kehidupan lewat komunikasi dan kesatuan dengan pengusaha dan pokok anggur. Dalam kesatuan itulah kita bisa menghasilkan buah-buah iman, menghasilkan harap dan kasih. Kita diajak untuk berani dan setia memangkas ranting-ranting penghalang untuk menghasilkan buah. Kita harus berani memotong dan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita seperti malas, egois, tidak jujur, korupsi, dendam, dan pikiran-pikiran negatif. Semoga kita selalu menimba energi kehidupan dari pengusaha dan pokok anggur melalui hidup rohani dan perbuatan kasih kepada sesama, supaya ranting-ranting kita bisa menghasilkan buah-buah kesuksesan dan keberhasilan yang melimpah dalam hidup dan perjuangan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.